Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekte Ling kuno, reruntuhan Linggu. Ning Xiaoling, menggenggam pedang patahnya, berdiri di tebing, memandangi reruntuhan bersama 23 murid lainnya. Terselubung kabut, reruntuhan itu tersembunyi di dalam ngarai yang curam dan licin. Mata air rahasia berdeguk, monyet-monyet melolong, dan di tengah bebatuan tajam, reruntuhan luas membentang ratusan mil, berlapis-lapis, menyembunyikan lorong-lorong rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah kota Fengdu. Eksplorasi yang cermat mengungkap reruntuhan kuno seperti jembatan Naihe, jalan mata air kuning, dan aula Raja Obat. Ning Xiaoling berdiri di tebing, rambutnya yang panjang, diikat dengan ikat rambut, berkibar tertiup angin. Ia tidak gugup tentang kompetisi Linggu, sebaliknya, ia sedikit teralihkan. Catatan-catatan di buku panduan pedang spiritual telah sangat memengaruhinya, misterinya cukup untuk membuatnya terus mempelajarinya selama 7 hari 7 malam. Seandainya saja ia menemukannya lebih awal. Saat ini, ia tidak punya waktu untuk menguji teknik pedang ini, hal itu hanya akan mengganggu konsentrasinya dan berpotensi menghambat kemampuannya untuk tampil sebaik mungkin. Seorang lelaki tua, memegang gulungan kertas coklat, menjelaskan aturan kompetisi lembah roh. Aturannya sederhana. Tugas utama setiap murid adalah mencari harta karun spiritual, dan peringkat akhir akan didasarkan pada kualitas harta karun yang mereka temukan. Murid diizinkan untuk bertarung, tetapi cedera serius dilarang, yang mengakibatkan diskualifikasi langsung. Setiap murid juga diberikan kantong khusus. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka cukup membuka kantong tersebut dan diusir dari lembah roh. Setelah menjelaskan aturannya, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya. 24 lingkaran cahaya muncul di hadapan mereka, berputar-putar dengan aura gelap. Mengikuti perintah lelaki tua itu, 24 murid paling menonjol dari generasi muda Sekte Roh Kuno melangkah ke lingkaran cahaya tersebut. Mereka akan dipindahkan ke lokasi manapun di lembah roh yang berbahaya ini, entah itu reruntuhan biasa, dasar kolam, tebing curam, atau kuil kuno rahasia. Meskipun ada 64 harta karun spiritual yang tersebar, luasnya lembah roh membuat pertemuan langsung dengan harta karun spiritual menjadi sangat jarang. Terlebih lagi, harta karun itu tersamarkan, sehingga sulit dideteksi bahkan dengan eksplorasi yang cermat. Yang terpenting, bahkan jika seseorang mendapatkan harta karun terbaik, mereka tetap membutuhkan kemampuan untuk membawanya. Ning Xiaoling muncul di sebuah gua yang terletak di tebing berumput yang rimbun. Gua itu terletak di tengah tebing, di atas tak tertembus dan di bawah tebing setinggi 1000 kaki. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka mata. 4 mata merah menyala menatap tajam ke arah pengunjung tak diundang itu. Mereka adalah 2 burung aneh dengan ukuran yang sama. Mereka memiliki jambul merah tua, leher agak botak, dan sayap mereka dipenuhi bulu. Bulu-bulu ini menyerupai kawat, sehitam tinta, dan sangat tajam. Tubuh mereka bertumpuk, memancarkan teriakan kegembiraan yang aneh. Kedua burung itu, satu jantan dan satu betina, awalnya terkejut dengan kemunculan gadis muda itu, kemudian menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa dan bahkan kemarahan. Burung-burung aneh itu sama kuatnya. Mereka adalah predator puncak di lembah ini, dan kedalaman gua menyimpan bangkai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pria dan kedua burung itu saling menatap. Burung-burung aneh itu pernah melihat manusia, tetapi entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka memangsa manusia. Mereka berteriak kegirangan dan menerkam Ning Xiaoling. Bulu-bulu hitam berkibar dari tebing. Tak lama kemudian, jeritan kedua burung aneh itu terdengar. Ning Xiaoling, dengan pedang tersampir di punggungnya, mencengkeram leher seekor burung aneh dengan masing-masing tangan. Burung itu mengepakkan sayapnya lemah, bulu-bulunya berjatuhan berantakan. Ning Xiaoling berpikir betapa beruntungnya dia. Terbang menuruni tebing curam ini memang berbahaya, tetapi ia telah bertemu dengan 2 burung baik hati ini. Maka, kedua burung itu menjadi alat terbangnya. Yang satu menggendongnya, yang lain mengintai bahaya di dekatnya. Setelah mendarat dengan selamat, Ning Xiaoling melepaskan kedua burung berdebu itu. Ia mengamati sekeliling, memperluas kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi jejak harta karun Netherworld. 64 harta spiritual dengan berbagai tingkatan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya jaring yang dijalin oleh kekuatan spiritual yang dapat perlahan terbentang di dalam ngarai yang dalam dan seperti lautan ini. Jaring spiritual Ning Xiaoling baru saja mulai terbuka, dan sebelum ia sempat melakukan pencarian menyeluruh, ia merasakan sensasi terbakar di tengkuknya. Hah! Ning Xiaoling membuka mata dan dengan penasaran menyentuh punggungnya. Ia menghunus bilah pedang yang gelap dan patah itu dan menggenggamnya. Ia belum memasukkan energi spiritual apapun ke dalamnya, namun bilah pedang ramping itu bersinar redup dengan cahaya kemerahan. Bingung, Ning Xiaoling memeriksanya sejenak, tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia dengan santai menggenggam bilah pedang itu dan melanjutkan pencariannya di reruntuhan ngarai yang luas. Kemudian, Ning Xiaoling menemukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi, saat ia berjalan, cahaya yang terpancar dari bilah pedang di tangannya perlahan-lahan akan terang atau redup.
Ning Xiaoling bukan orang bodoh, ia langsung menyadari sebuah kemungkinan. Mungkinkah? Pikirannya kembali jernih, dan setelah berulang kali mencoba, ia menemukan arah di mana cahaya bilah pedang yang patah itu lebih terang. Barat daya, rerumputan dan pepohonan tiba-tiba bergerak, dan di tengah dentingan pedang yang jelas, sosok Ning Xiaoling menyapu rerumputan liar yang rimbun, menuju barat daya. Cahaya merah pedang patah itu semakin terang. Ning Xiaoling berhenti di depan sebuah gundukan. Pedang patah di tangannya mulai bergetar, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Ning Xiaoling menatap gundukan tandus dan curam itu. Dengan jentikan jarinya, ia melepaskan energi pedang yang tajam. Energi itu meledak di dalam gundukan, menerbangkan pasir. Seberkas cahaya terpantul dari gundukan itu, menerangi dinding. Ning Xiaoling berjongkok dan membersihkan pasir dari harta spiritual, ternyata itu adalah cermin perunggu. Cermin orang mati, kenang Ning Xiaoling tentang atlas harta spiritual yang diberikan Tuan Ling kepadanya. Cermin orang mati diciptakan oleh seorang kultivator hebat dari garis keturunan Netherworld untuk mengenang orang yang telah meninggal. Konon, jika seseorang menatap cermin ini dan terus-menerus memikirkan orang yang dicintai, orang yang telah meninggal, wajah mereka akan muncul di cermin. Emosi Ning Xiaoling bergejolak. Ia segera membersihkan debu dari cermin dan memegangnya di depannya, ingin melihat kakak laki-lakinya sekali lagi, tetapi kemudian ia segera meletakkannya. Kalau aku benar-benar melihat kakak seniorku di sana, bukankah itu artinya dia sudah mati? Mata Ning Xiaoling berkedip. Ia berdiri perlahan, bibirnya mengerucut, ekspresinya muram. Ya, kalau orang mati tidak bisa dibangkitkan. Lebih baik tidak tahu saja. Kalaupun aku melihatnya di cermin, apa gunanya? Itu hanya akan menambah beban dan kesedihanku. Ning Xiaoling merasa ia masih kurang berani. Ia menghela napas dan menyelipkan cermin itu ke dalam kantong di pinggangnya. Ia menepuk-nepuk pedang patah itu dan berkata, tidak adil menyimpanmu dalam sarung kayu. Saat kita keluar nanti, aku akan mengambilkanmu satu yang bertatahkan emas dan giok dari Xiao Jin. Pedang patah itu berkilau merah, seolah menyambut gembira. Ning Xiaoling berpikir dalam hati bahwa ia telah menemukan artefak suci, berkah sejati dari surga. Ia harus berjuang keras untuk meraih hadiah utama. Setelah ia menguasai teknik Netherworld-nya, ia akan mampu menyelamatkan saudaranya, hidup atau mati. Kekecewaan Ning Xiaoling sirna saat memikirkan hal ini. Ia kembali berkumpul, menggenggam pedang patah di tangan, dan memulai pencariannya, berburu harta karun. Wanita muda itu, mengenakan gaun putih dan membawa pedang, berlari tanpa lelah menyusuri jurang yang luas. Di sarang burung di pohon besar, ia menemukan sebuah tusuk rambut, harta karun yang menyatukan roh langit dan bumi. Ia menarik ujung rambutnya, memasukkan tusuk rambutnya, dan melanjutkan perjalanannya. Ia menggali harta karun ajaib berbentuk cangkang jangkrik dari bebatuan, dan menemukan bilah terbang berbentuk kupu-kupu daun kering di antara tumpukan daun kering. Di sebuah gua di tepi danau, Ning Xiaoling mengalahkan seekor kepiting besar berlapis besi dan memancing sebuah manik-manik sekeru pasir. Manik-manik, yang dapat mencampur pasir dan melarutkan air, Ning Xiaoling sedikit terkejut. Harta karun ajaib ini jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Saat ia sejenak tenggelam dalam pikirannya, sebuah bayangan besar muncul dari danau di dekatnya. Sesosok makhluk dengan cangkang kura-kura tebal di punggungnya dan tanduk seperti badak di kepalanya melompat dari air. Ia melompat dari permukaan, anggota tubuhnya masuk ke dalam cangkang kura-kura, dan tubuhnya berputar, menyerang Ning Xiaoling dengan satu tanduknya. Ning Xiaoling tetap tenang, meraih tongkat api yang diambilnya sebelumnya dan mengayunkannya ke kepalanya. Hantu badak yang ganas itu linglung dan dipukuli dengan brutal oleh Ning Xiaoling. Ia menjerit dan merangkak menuju air. Ning Xiaoling meraih ekornya dan dengan cepat naik ke punggungnya. Sambil memegang manik-manik anti-air yang dicampur pasir, ia mulai mencari harta karun yang tersembunyi di bawah permukaan. Akhirnya, ia menemukan api unggun kecil di tengah pasir halus. Api itu bersinar redup di air, seperti mata, tanpa kehangatan. Mata kehidupan, seru Ning Xiaoling, bahkan lebih takjub. Konon, mata itu mampu melihat takdir. Meskipun jangkauannya terbatas, ia adalah harta berharga yang mampu meramalkan nasib baik dan buruk, dan kualitasnya tak kalah dengan manik-manik anti-air. Ia mencapai pantai dan menyelipkan mata kehidupan ke dalam tas di pinggangnya. Kemudian, ia membuat kura-kura ganas itu pingsan dan membuat sup. Sambil menunggu sup hantu badak habis, ia menghitung harta karunnya. Harta karun spiritual ini adalah milik setiap kultivator yang dapat menemukannya. Namun, harta karun spiritual terbanyak yang pernah ditemukan oleh seorang kultivator dalam sejarah hanya 5. Karena penyamaran mereka diatur sendiri oleh pamannya, seperti mata pencari kehidupan sebelumnya, Ning Xiaoling menyelam ke dalam air untuk menemukannya. Mata pencari kehidupan praktis sudah ada di hadapannya, namun ia masih meraba-raba selama setengah jam sebelum menemukannya. Tanpa pisau patah ajaib ini, ia tak akan mampu melakukan apapun. Ia telah menjarah seluruh ngarai, menemukan total 8 harta karun, tetapi sayangnya, harta karun nomor 1 telah hilang. Benda-benda pelindung ini juga sedikit spiritual, dan ketika ia menyatukannya, mereka mulai bertarung.
Pertarungan ini mengikis kekuatan spiritual masing-masing. Manik penolak air pencampur pasir dan mata pencari kehidupan adalah yang paling agresif di antara mereka. Ketika disatukan dengan harta karun spiritual lainnya, mereka melahapnya, dengan cepat meninggalkan yang lain dalam kondisi menurun. Ning Xiaoling sangat tertekan. Bujukannya yang tulus terbukti sia-sia, jadi ia dengan ragu-ragu melemparkan pisau patah itu bersama mereka. Kedua harta karun spiritual pengganggu itu, seolah-olah berhadapan dengan pengganggu sejati, langsung terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ning Xiaoling mengangguk puas. Setelah menikmati sup kura-kura badak, Ning Xiaoling berkumpul kembali dan berangkat lagi. Cahaya pedang patah itu meredup sepanjang perjalanan. Ia melewati reruntuhan yang terjal, dan tebing menjulang tinggi menjulang di hadapannya. Tertutup lumut licin, tebing itu dihiasi tokek belang-belang hijau tua. Kabut dari atas menekan ke bawah, menyelimuti Ning Xiaoling. Ia dengan lembut menyibak kabut, bagaikan peri yang melayang di antara awan. Racun yang disemprotkan tokek dan kodok tak mampu menembus pakaiannya. Tepat saat Ning Xiaoling hendak menuju ke sisi lain ngarai, pedang patah itu tiba-tiba bersinar merah bergantian, seperti sebuah peringatan. Ning Xiaoling berhenti dan menatap ke depan. Di kejauhan, dua pemuda berseragam murid sekte roh kuno mendekat menembus kabut, mengobrol dan tertawa. Meskipun harta spiritual ini tidak berkelas tinggi, harta ini diperoleh melalui kerja keras saudara-saudari kita. Sungguh prestasi yang sulit, kata salah satu murid sambil tersenyum. Ya, membunuh ular piton putih itu tidak akan semudah ini tanpa bantuan adik muda, kata yang lain. Kakak senior, kau salah. Hal terpenting dalam mendapatkan harta spiritual bukanlah membunuh binatang penjaga, tetapi menemukan lokasi harta karun itu. Kakak muda tersenyum dan berkata, aku menemukan harta spiritual ini sendiri. Aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Kakak senior, kau telah banyak membantuku, tapi rasanya terlalu serakah untuk mengambil semua pujian itu, ya. Kakak senior tersenyum dan berkata, harta spiritual itu sulit ditemukan. Jika kita bisa menemukan satu saja, setidaknya kita bisa masuk 10 besar. Saat kita mendapatkan hadiahnya, kita bisa membaginya secara merata. Kakak muda berkata, kau tak perlu melakukannya untukku. Kakak senior bertanya, kakak muda, pikirkan sendiri. Apa kau tandinganku? Kakak muda menggelengkan kepalanya. Aku memang lebih baik, tapi kalau kita benar-benar bertarung, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran bersama. Lagi pula, kalau kau sampai melukaiku parah, apalagi hadiahnya, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertanding. Paling-paling, aku hanya akan menderita sedikit rasa sakit fisik, kan, kakak senior? Keduanya mengobrol dan tertawa, langkah mereka melambat. Kabut di sekitar menghilang seiring semangat juang mereka yang perlahan meningkat, dan tokek-tokek yang bertengger di tebing batu merasakan bahaya dan berpencar. Ning Xiaoling melirik mereka dan diam-diam berjalan di antara mereka. Saat Ning Xiaoling lewat, kedua bersaudara itu, yang sepenuhnya fokus satu sama lain, akhirnya tersadar. Berhenti, teriak adik kelasnya. Siapa kalian? Ning Xiaoling berhenti dan menoleh ke arah mereka. Kakak kelasnya berkata, jadi, itu adik kelas yang lewat. Adik kelas ini sepertinya familiar. Kau, ini pertama kalinya kau berpartisipasi dalam kompetisi lembah roh, kan? Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, iya. Adik kelasnya melihat profil Ning Xiaoling saat ia berbalik, raut wajahnya agak bingung. Ia tak pernah menyangka sekte roh kuno punya adik perempuan secantik dan semanis itu. Sang kakak tersenyum dan berkata, adik perempuan, terlalu berbahaya pergi sendirian, kalau tidak. Tidak perlu. Ning Xiaoling tak mau membuang waktu bicara dan terus melangkah maju. Sebagai murid laki-laki, para kakak tentu tak akan menyerang adik perempuan itu, kecuali. Sang kakak memperhatikan tas kain di punggungnya dan tampak terkejut. Tas kain itu pemberian guru mereka, tas khusus untuk menyimpan benda-benda spiritual. Kenapa tasnya begitu menggembung? Apa dia memasukkan semua buah spiritual dan Ganoderma lucidum ke dalamnya? Itu tidak benar, aura di dalam tas itu. Sang kakak menyipitkan mata, adik perempuan, apa yang kau masukkan ke dalam tas itu? Ning Xiaoling mengabaikan mereka dan terus berjalan maju. Sang kakak perempuan pun tersadar. Kedua kakak beradik itu saling berpandangan. Wow, kabut bergejolak, dan suara pakaian yang pecah di udara terdengar. Kedua kakak beradik itu mencegat sosok Ning Xiaoling dari depan dan belakang. Sang kakak laki-laki melihat pedang patah di tangannya dan tiba-tiba berkata, adik perempuan, aku ingat. Kaulah yang menghunus pedang itu dalam 20 tarikan napas, satu-satunya murid dari garis keturunan Yuling, kan? Ning Xiaoling tidak ingin memperhatikan mereka, jadi dia tidak menjawab. Sang kakak laki-laki menafsirkan perilaku ini sebagai ketakutan. Ia tersenyum dan berkata, jangan takut, adik junior. Ini juga tidak mudah bagimu. Aku tak pernah menyangka kakak-kakakmu akan begitu mengecewakan, akhirnya harus menerima gadis baru untuk membawa kehormatan bagi mereka. Ning Xiaoling mengangkat sebelah alisnya, wajahnya cemberut. Kakakku jauh lebih hebat daripada kau. Kakak itu sedikit terkejut, mengira ia telah jatuh cinta pada kakak dari garis keturunan Yuling. Ia tersenyum tenang, adik junior, tolong buka tasmu dan biarkan kami melihatnya.
Jika itu benar-benar buah spiritual atau Ganoderma lucidum, kami tidak akan mempersulitmu, adik junior. Ning Xiaoling hendak menginjak pedangnya dan pergi, tetapi kemudian, teringat percakapan mereka, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mereka juga memiliki harta spiritual, bukankah ini harta yang diantarkan ke depan pintu mereka? Ia bertanya, kakak ini juga mendapatkan harta spiritual. Bolehkah aku melihatnya? Kakak itu sedikit terkejut, lalu tersenyum, membuka tasnya, dan memamerkan trofinya. Itu adalah kipas lipat mayat hidup, dijaga oleh ular piton putih. Kipas lipat ini memiliki dua sisi, keduanya dilukis dengan perpaduan gambar roh jahat hitam dan putih. Tepinya dilapisi bulu-bulu halus dan bulu halus, yang ketika dikibaskan, akan membangkitkan angin dingin di jurang, menciptakan penghalang alami. Ning Xiaoling mengerutkan kening. Kakak seniornya mengira dia iri, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya membenci tingkatan kipas yang rendah. Dia dengan bangga menceritakan proses pembunuhan ular piton putih, mengamati ekspresi adik junior yang cantik, berharap menemukan kekaguman dan kekaguman. Namun Ning Xiaoling mendengarkan, mengangguk pelan, dan menghunus pedangnya dari punggungnya. Adik junior di belakangnya mengerutkan kening, semakin dia memandang adik junior ini, semakin menarik dia. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak pernah menyangka adik junior bisa begitu terus terang. Tapi dengan kekuatanmu, apa kau benar-benar ingin bertarung sendirian? Kakak senior itu menjawab, kami adalah murid sekte ilahi. Bagaimana mungkin, jika adik perempuan benar-benar ingin merebut harta karun itu, kami bersedia menghadapinya satu per satu. Titik petik 2. Ning Xiaoling berkata, siapa yang akan pergi duluan? Adik perempuan itu cantik, tapi dia pasti terlalu dimanja. Seberapa kuatkah seseorang yang baru menghunus pedangnya setelah 20 tarikan napas? Memikirkan hal ini, adik junior itu pun mengajukan diri untuk pergi. Mereka adalah sesama murid sekte Tongling, masing-masing memiliki roh yang kuat. Roh ini berbeda dari roh bawaan, melainkan roh yang terintegrasi ke dalam jiwa mereka, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang sama dengan roh tersebut. Misalnya, roh api dapat mengilhami sihir mereka dengan elemen api, sementara roh air dapat mengilhami sihir mereka dengan kekuatan air atau es. Anak junior ini memiliki roh bumi, dan tebing serta bebatuan aneh di sekitarnya sangat cocok dengan rohnya. Adik perempuan, maafkan aku karena telah menyinggungmu. Ia menatap wajah Ning Xiaoling yang cantik namun dingin dan tersenyum tipis. Adik laki-laki itu menghunus pedangnya dan melompat sekuat tenaga. Ia takut melukai gadis itu, jadi ia sengaja memperlambat kecepatan pedangnya agar bisa menarik kembali kekuatannya kapan saja. Ning Xiaoling memperhatikan gerakan pedangnya, menghunus pedang tanpa ekspresi, dan menghantamnya dengan punggung pedang tanpa gerakan yang rumit. Pisau Ning Xiaoling tampak sederhana, tetapi kecepatannya melesat bagai sinar cahaya, menembusnya, langsung menangkis pedang adik laki-laki itu. Dengan goyangan pergelangan tangannya, ia memukul wajahnya, membuatnya pingsan. Roh bumi mengangkatnya, dan adik laki-laki itu menutupi pipinya yang bengkak dan terbakar, berguling-guling di tanah kesakitan. Ia berbalik dan menatap kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki itu awalnya mengerutkan kening, lalu tersenyum bebas. Ia merasa adik laki-lakinya, yang begitu mudah tergoda oleh kecantikan, sungguh tidak layak mendapatkan harta karun ini. Ia berkata, adik perempuan, pikirkan baik-baik. Aku tidak akan meremehkan musuh sepertimu. Ning Xiaoling bergumam sambil mengangguk. Sang kakak menghunus pedangnya, memutar pergelangan tangannya, dan senyumnya yang tadinya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi gelap. Tanpa peringatan, ia berlari liar menjauh dan melompat ke udara. Wujudnya yang dipenuhi roh menghancurkan kabut dan menghancurkan batu bagaikan petir. Pedang di tangannya meletus dalam ledakan dahsyat yang menusuk. Ia adalah murid terkuat di generasinya, memiliki tingkat kultivasi di atas alam panjang umur. Ia terkenal karena spiritualisme dan ilmu pedangnya. Ia melepaskan seluruh kekuatannya, sebuah tebasan pedang yang dahsyat bagaikan meteor jatuh, menusuk dahi Ning Xiaoling dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini memang situasi yang sulit, pikir Ning Xiaoling, raut wajahnya semakin serius. Ia melancarkan serangan dengan punggung pedangnya dalam posisi awal sekte pedang. Gerakannya sederhana, tetapi pedangnya terayun lebih cepat daripada kakaknya. Setelah serangan pertama, kakaknya terdesak mundur di tengah dentingan baja. Setelah serangan kedua, cahaya pedang menyambar dengan pola silang, menyinari pupilnya bagai darah. Ia terpaksa beralih ke posisi bertahan, dan setelah serangan ketiga, ia benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di tengah suara dentingan pedang, cahaya pedang berwarna merah darah mencabik-cabik dinding batu dan kabut, mengganggu langkah sang kakak. Tanpa perintah, pasukan akan kalah. Kurang dari 10 putaran berlalu, dan dengan bunyi dentingan, Ning Xiaoling menghantamkan bagian belakang pedangnya ke tangan sang kakak, menjatuhkan pedangnya. Dengan tangannya yang lain, ia meninju dada sang kakak. Sambil menarik tinjunya, ia dengan tepat menggenggam kipas lipat di tangan kiri sang kakak dan menariknya. Kedua kakak beradik itu jatuh ke tanah, luka mereka ditangani dengan hati-hati. Ning Xiaoling, setelah mendapatkan harta karun lainnya, pergi dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, lembah roh semakin dingin.
Air yang mengalir deras di dinding-dinding batu mengembun menjadi butiran-butiran es kecil di udara, memantul di antara dinding-dinding batu dan berjatuhan. Ning Xiaoling menggenggam pedang hitamnya yang semerah darah, melintasi lembah es yang lembab. Melanjutkan perjalanannya, ia menemukan bahwa ngarai yang luas itu telah menurun lapis demi lapis. Setelah keluar dari sebuah gua, lanskap tiba-tiba terbelah. Mengikuti celah itu, ia melihat ngarai yang dalam dan diselimuti kabut. Samar-samar, patung-patung dewa yang hancur terlihat di dinding-dinding batu di kedua sisinya. Ning Xiaoling mengeratkan genggamannya pada ranselnya. Ia melangkah ke batu yang licin dan berlumut, pertama-tama menggunakan energi pedangnya untuk menebas tanaman merambat yang kusut dari kejauhan. Kemudian, menemukan pijakannya di tebing seberang, ia mengendalikan pedangnya, mengubahnya menjadi pelangi, menggambar busur indah di antara kedua tebing dan mendarat tepat di tebing batu yang menonjol. Ning Xiaoling mengulangi proses ini beberapa kali, dan setelah beberapa lompatan, ia telah melewati lembah patung-patung yang hancur dan semakin dalam. Dalam sekejap, Ning Xiaoling mencapai ujung jurang. Ia melangkah ke atas patung terakhir, membuka penglihatan pedangnya, dan menatap ke kejauhan. Raungan samar monyet menggema di hutan di bawah, sementara hutan lebat di atas dipenuhi ular putih. Mereka berkerumun rapat di pepohonan, menyatu sempurna dengan batang pohon, sehingga mustahil untuk membedakan apakah mereka dahan atau tubuh yang terjerat. Meskipun ilmu pedang Ning Xiaoling luar biasa, ia masih memiliki rasa takut bawaan terhadap ular. Tepat saat ia mencari pijakan berikutnya, sebuah gerakan tiba-tiba yang meresahkan menggema di seluruh ngarai. Kabut mengepul dari bawah kakinya, dan benturan pedang mengancam akan meletus. Suara itu mengagetkan monyet dan burung, dan mengagetkan ular-ular dari puncak pohon seperti hujan. Ning Xiaoling berjongkok, menopang dirinya dengan pedang patahnya, dan mengintip ke bawah, mengamati apa yang terjadi di bawah. Kemudian, ia menyadari cahaya merah pedangnya tiba-tiba menyala terang, sebuah lampu peringatan. Ning Xiaoling segera mengalihkan pandangannya, menyembunyikan keberadaannya dengan teknik mencuri napas. Sesaat kemudian, gerakan di bawah berhenti. Kabut yang membubung kembali terbenam ke dasar lembah. Ning Xiaoling menghela napas lega. Ia bersembunyi sejenak di gua batu tempat patung-patung itu dipahat, hingga cahaya merah dari pisau patah itu memudar. Ia muncul kembali, menemukan beberapa pohon yang kokoh, dan dengan sosok yang melompat-lompat, menuju ke ujung kabut. Setelah meninggalkan ngarai yang dingin dan diselimuti kabut, Ning Xiaoling menoleh ke belakang dan melihat 3 kata terukir di permukaan batu yang besar, lembah ular putih. Ular putih. Ning Xiaoling teringat kabut yang membubung. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk berbalik dan kembali ke ngarai yang dalam, dengan ragu-ragu menuju ke lokasi gerakan sebelumnya. Tak lama kemudian, Ning Xiaoling menemukan hamparan puing yang luas. Puing-puing itu teronggok berantakan. Pusat reruntuhan tampak seperti baru saja terjadi pertempuran, bebatuan di sana telah hancur menjadi debu, dan asap yang mengepul belum sepenuhnya mereda. Ning Xiaoling tidak terburu-buru maju. Menggunakan teknik tembus pandangnya, ia mengamati area itu dari kejauhan sejenak sebelum akhirnya mendekat. Ia melihat lubang cekung yang dalam di tengah reruntuhan, dan di dalamnya, genangan kecil darah. Ning Xiaoling membungkuk dan mengendus darah itu, darah manusia segar. Ia menelusuri area itu lebih jauh sebelum menemukan pecahan bilah pedang yang patah. Ia mengambilnya, memeriksanya, dan mengerutkan kening. Aura bilah pedang ini, jelas pedang dari paviliun terpencil. Ia agak terkejut, mengetahui bahwa pertempuran pasti pernah terjadi di sini sebelumnya, pertempuran singkat dengan hasil yang langsung diputuskan. Tapi mengapa para petarung menghilang tanpa jejak? Ning Xiaoling bingung. Perbedaan wilayah apa yang harus ada agar satu serangan dapat menentukan hasilnya? Mungkinkah itu intervensi Minglang? Ning Xiaoling mengambil pecahan itu dan meninggalkan ngarai ular putih. Ia terus maju, melintasi area terpencil, dan akhirnya tiba di sebuah reruntuhan. Reruntuhan itu rimbun dengan bunga dan tanaman, dan aroma pahit yang kaya tercium dari kejauhan. Legenda mengatakan bahwa inilah Balai Raja Obat. Tuan Suoling telah memberitahunya bahwa di dalam reruntuhan Balai Raja Obat bersemayam roh abadi. Seperti biasa, roh Raja Obat menjaga harta suci tingkat tinggi, tetapi Raja Obat itu sangat tangguh. Saat Ning Xiaoling mendekati balai, ia membunuh seekor ular piton putih yang menghalangi jalannya dan berhenti di depan tangga batu yang hancur. Terdengar suara benturan keras di kejauhan. Ia bersembunyi di balik dinding batu dan mengamati sejenak. Tak lama kemudian, 3 murid yang terluka muncul dari arah Balai Raja Obat. Ning Xiaoling tidak mengenali mereka, tetapi ia dengan cepat menebak identitas mereka, murid-murid dari garis keturunan Netherworld. Ia tahu garis keturunan Netherworld memiliki kelompok 5 murid yang terkenal. Meskipun tak satu pun dari mereka luar biasa, paling banter, mereka adalah kultivator pada tahap awal umur panjang. Ia berkata Tuan Ling telah memperingatkannya bahwa para murid dalam kelompok itu mungkin akan mencoba bersatu setelah memasuki lembah roh, membentuk tim untuk mencari harta karun spiritual dan kemudian membagi keuntungannya. Ia harus berhati-hati jika bertemu mereka. Sekarang, tampaknya mereka telah mengumpulkan 3 orang.
Ning Xiaoling memperhatikan mereka dari balik dinding batu sejenak, dan setelah memastikan bahwa mereka bukan tandingannya, ia pun keluar. Saat itu, 3 orang yang kembali dengan kekalahan dari Aula Raja Obat duduk di tanah, saling menyembuhkan luka. Raja Obat bahkan lebih kuat dari yang Tuan Ling katakan. Seorang murid mengambil herba tanah dan menyerahkannya kepada 2 saudara lainnya. 2 saudara lainnya mengambilnya dan berkata, "Ya, kita hampir menang. Akan lebih bagus jika kita punya 1 orang lagi." Yah, sayang sekali 2 saudara laki-laki dan perempuan junior lainnya telah diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Masih belum ada kabar setelah sekian lama. Ya, semakin lama, semakin berbahaya. Medan lembah spiritual ini rumit. Meskipun murid lain mungkin tidak bisa sampai di sini untuk sementara waktu, jika Minglang datang, kita hanya bisa mengalah. Minglang, alam ziting dan alam panjang umur merupakan perubahan kualitatif. Alam panjang umur hanya bisa mengendalikan pedang dalam jarak tertentu, sementara ziting bisa langsung melangkah ke udara. Bisa dibilang ia memiliki banyak keunggulan di lembah yang begitu rumit, tetapi meskipun begitu, dengan kultivasi Minglang, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk menjelajahi seluruh lembah. Minglang mungkin tidak menghargai harta spiritual ini. Ia hanya mencari yang nomor 1. Jika ia bisa mendapatkannya, Minglang pasti akan menjadi juaranya. Objek spiritual nomor 1, kurasa sulit ditemukan. Dalam kompetisi lembah spiritual sebelumnya, sering kali hanya butuh beberapa jam terakhir untuk mencari lembah spiritual dari pegunungan yang dalam dan hutan tua. Baiklah, mari kita pasang perangkap dan pola komunikasi di semua jalan terdekat yang mengarah ke sini, lalu kita pulih, lalu coba balai Raja Obat setelah kita pulih, saran seseorang. Baiklah, mari kita dengarkanmu, kakak senior. Kemudian, mereka mulai membicarakan harta karun ajaib yang mereka temukan. Mereka bertiga bekerja sama dan menemukan 2 harta karun ajaib, tetapi nilai mereka hampir semuanya rendah, tidak jauh berbeda dengan cermin kematian. Hanya 2, kata Ning Xiaoling dengan nada kecewa. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, terdengar suara langkah kaki pelan di rumput. Mereka terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Mereka melihat seorang gadis mungil, membawa pisau dan ransel, berjalan perlahan melintasi jalan setapak batu yang rusak dan perlahan mendaki gunung. Siapa itu? Pria itu segera meraih pedangnya dan berdiri dari tanah. 2 lainnya buru-buru memasukkan kembali kedua harta karun ajaib itu ke dalam kantong kain. Sebelum Ning Xiaoling sempat menjawab, seorang murid lain berdiri dan bertanya, "Apakah hanya kau dari garis keturunan Yuling?" Ning Xiaoling sedikit terkejut. "Kau juga kenal aku?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, tahukah kau betapa terkenalnya dirimu? Tidak banyak orang di seluruh sekte ini yang tidak mengenalmu." Hah? Ning Xiaoling terkejut. Tanpa sadar ia menyentuh pipinya, berpikir, "Aku bukan suster Xianger, dan penampilanku tidak terlalu mengejutkan, kan?" Pria itu menjelaskan, "Meskipun aku tidak berpartisipasi dalam kompetisi memancing Danau Yuyue terakhir, keterampilan suster junior Xiaoling membuat semua orang tercengang, memecahkan rekor sekte guling kami lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Kami di garis keturunan Yuming sudah membicarakannya selama berhari-hari. Ternyata ini adalah kejadian ini. Petik 2. Itu hanya kebetulan," kata Ning Xiaoling dengan tenang. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia telah berpartisipasi. "Jadi ini Nona Xiaoling yang terkenal," murid yang lain tiba-tiba menyadari, sambil membungkuk kepada Ning Xiaoling. Ning Xiaoling, yang awalnya berniat merampok, merasa malu dengan sapaan pihak lain. Dengan sadar, Ning Xiaoling bertanya, "Apakah kau akan mengalahkan Raja Obat?" Ketiga saudara itu mengangguk, "Ya, tapi kami tidak terlalu terampil, jadi kami minta maaf telah mempermalukanmu, adik muda Xiaoling." Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami, adik muda Xiaoling? Bersama-sama, kita akan mengalahkan Raja Obat dan merebut harta karun spiritual. Setelah kita meninggalkan lembah, kita akan berbagi hadiahnya denganmu." Di mata mereka, Ning Xiaoling tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun wanita muda itu adalah raja pemancing yang terkenal, ia membutuhkan 20 napas untuk mengambil pedangnya, menjadikannya yang terlemah dari 24 orang itu. Jika ia mengikuti mereka, ia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Jika ia mengikuti mereka, ia hanya akan berkeliaran di lembah spiritual seperti ayam tanpa kepala. "Tidak perlu," kata Ning Xiaoling tulus. "Kenapa?" tanya mereka heran. "Kau tidak menginginkan harta karun ajaib Raja Obat?" Ning Xiaoling menjawab, "Aku bisa mendapatkannya sendiri." Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Adik, apa kau pikir kita sudah terluka parah sampai-sampai kita juga melukai Raja Obat? Percuma saja, kalau kita tidak mengalahkannya sekali untuk selamanya di Aula Raja Obat, dia akan pulih jauh lebih cepat daripada kita." Ning Xiaoling berkata dengan tegas, "Terima kasih, saudara-saudara, atas nasihat baik kalian." Mereka melihat ekspresi Ning Xiaoling yang keras kepala dan bertanya dengan bingung, "Adik Xiaoling, apa kau tidak percaya pada kami?" "Tidak. Lalu kenapa?" Ning Xiaoling berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Sebenarnya, aku di sini untuk merampokmu." Ia berbicara dengan serius, mengangkat pisaunya.
Matanya berbinar di wajah cantiknya. Ketiganya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Adik Xiaoling begitu menggemaskan dan konyolnya sampai-sampai saudara-saudara kita pun tak tega membunuhnya. Cabut saja pedangmu, kata Ning Xiaoling. Mereka berkata, kalau begitu, adik kecil, jangan menyesali ini. Ning Xiaoling berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Ia menghunus pedangnya, mengarahkannya ke arah mereka, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jeritan bergema di depan aula Raja Obat. Kelucuan Ning Xiaoling tampak seperti penyamaran. Saat pedang hitam itu bersinar merah darah, auranya berubah. Pikiran bawaan dan ilmu pedang sekte roh kuno secara bersamaan mengaktifkannya. Aura abu-abu dunia bawah berputar keluar seperti naga asap ramping, membawa rasa kematian yang berat, memenuhi seluruh dirinya. Ketiga bersaudara itu juga bukan orang biasa. Mereka segera berpisah dan membentuk formasi, menghunus pedang mereka serempak untuk menangkis tusukan pedang Ning Xiaoling. Pedang dan pedang saling beradu, dan angin kencang yang dihempaskan oleh pedang dan energi pedang menembus reruntuhan. Satu dari tiga murid ini berada di tahap awal umur panjang, dan dua berada di tahap tengah. Dalam keadaan normal, mereka akan sangat tangguh bahkan jika mereka bergabung. Namun sekarang, mereka telah terluka parah dalam pertempuran mereka dengan Raja Obat, dan serangan Ning Xiaoling bukanlah kejutan. Terkejut, bila pedang itu terayun bak monster air ke dalam kolam, mengagetkan ikan-ikan dan mencerai-beraikan mereka. Pembantaian itu terjadi, satu demi satu. Pertarungan itu berlangsung timpang sejak awal. Beberapa saat kemudian, Ning Xiaoling telah menyarungkan bilah pedangnya. Terima kasih atas kerja keras kalian, saudara-saudara. Ia mengeluarkan harta karun ajaib dari tas mereka dan memasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Kemudian, di bawah tatapan tertegun dan penuh kebencian dari ketiga pria yang tersungkur itu, ia perlahan berjalan memasuki aula Raja Obat. Sesaat kemudian, seorang murid, yang masih belum yakin akan kekalahannya, bangkit dari tanah. Bagaimana mungkin gadis sialan ini begitu tangguh? Dia pasti menyembunyikan kemampuannya. Dia pasti berpura-pura selama 20 tarikan napas itu. Aku tak menyangka dia terlihat begitu cantik dan imut di luar, tapi dia orang yang sangat kejam di dalam. Entah dari mana dia belajar itu. Kalau kita tidak terluka, bagaimana mungkin dia bisa menandingi kita? Oh, lupakan saja. Gadis kecil itu memang tangguh, tapi dia agak terlalu arogan. Raja Obat bukan orang yang mudah ditaklukkan. Setelah dia diberi pelajaran oleh Raja Obat, kita akan mengambil kembali harta ajaib itu. Ketiganya mengangguk, tidak yakin Ning Xiaoling bisa mengalahkan Raja Obat. Mereka tetap di luar, menyembuhkan luka mereka dan menunggu kesempatan. Setengah jam kemudian, Ning Xiaoling muncul dari aula Raja Obat. Ia menggenggam alur Raja Obat, gaun putihnya bersih tanpa noda, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Ia bertukar pandang dengan ketiganya sejenak. Apakah kalian menungguku, saudara-saudara? Tanya Ning Xiaoling. Keheningan singkat menyusul. Merasa seperti bertemu hantu, ketiganya menggosok mata dan berlari. Ning Xiaoling tidak mengejar. Setelah mereka pergi, ia menatap alur Raja Obat di tangannya, matanya menyipit. Tidak ada pertempuran di aula Raja Obat sebelumnya. Jauh di dalam aula, ia melihat hantu besar berseragam resmi, berselimut kegelapan. Meskipun diam selama bertahun-tahun, roh itu masih memiliki kekuatan istana ungu setengah langkah. Dengan mengandalkan fondasi reruntuhan ini, ia dapat bertahan setidaknya selama beberapa ratus tahun. Saat bertemu Ning Xiaoling, roh Raja Obat yang sangat besar itu tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, ia mengambil alur Raja Obat dan dengan hormat mempersembahkannya kepada Ning Xiaoling. Ning Xiaoling tidak terkejut dengan pemandangan ini, lagi pula, kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di paviliun terpencil. Namun, ia bertanya-tanya apa yang dimilikinya sehingga pantas mendapatkan penghormatan seperti itu dari roh-roh kuno tersebut. Ning Xiaoling menerima alu dari Raja Obat, berterima kasih, dan hendak pergi ketika Raja Obat menghentikannya dan, berbicara perlahan, mulai menyampaikan sutra hati tentang dunia bawah. Ning Xiaoling merasa agak tersanjung. Namun di akhir instruksi ini, Raja Obat tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Ia membuka matanya yang seperti lonceng tembaga, menatap tajam ke arah Ning Xiaoling, dan gemetar saat berkata, Kaisar. Kaisar tidak ada di istana. Hati-hati, hati-hati. Setelah kata-kata ini, sosok Raja Obat memudar, menghilang kembali ke dalam mural di dinding. Kaisar tidak ada di istana. Hati-hati. Ning Xiaoling bergumam pada dirinya sendiri, hati-hati tentang apa? Ia merasakan sedikit kegelisahan. Kerajaan laut, istana perikai Juan. Pagi itu adalah perjamuan Ibu Naga. Ning Changjiu perlahan terbangun dari tempat tidurnya. Lu Jiajia telah melipat pakaiannya dan duduk di meja kayu berukir, tubuhnya bergoyang tertiup cahaya pembakar dupa. Ayah sudah bangun. Qiu Yue berjongkok di balkon, tersenyum pada Ning Changjiu. Ning Changjiu bersenandung, bangkit, berjalan menghampiri Lu Jiajia, dan bertanya, bagaimana persiapannya? Lu Jiajia berkata, ku dengar murid-murid dari paviliun pedang juga akan datang. Ning Changjiu bertanya, siapakah murid ketujuh paviliun pedang yang terkenal itu?
Lu Jiajia mengangguk pelan. Kudengar murid ke-7 dan ke-8 paviliun pedang keduanya adalah roh pedang. Murid ke-8 saat ini sedang menjaga peringkat surgawi, sementara murid ke-7 yang lebih kuat sedang menghadiri perjamuan Ibu Naga. Masalah ini telah membuat banyak kegaduhan selama 2 hari terakhir, dan Ning Changjiu telah mendengarnya. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi murid-murid paviliun pedang untuk menempuh perjalanan ribuan mil ke laut tanpa keberuntungan, bagian paling selatan Middle Earth, untuk menghadiri perjamuan Ibu Naga. Ning Changjiu berkata, jangan khawatir, murid-murid dari sekte bergengsi ini sangat menghormati status mereka, dan kurasa mereka tidak akan hadir secara langsung. Lu Jiajia mengerutkan bibir dan terkekeh, lalu berkata, murid dari sekte bergengsi perlu sangat menghormati status mereka. Kenapa aku tidak? Ning Changjiu kemudian teringat bahwa istri abadi pedangnya yang diculik juga merupakan pemimpin Yujian Tianzong. Ia tersenyum sambil berdiskusi sejenak tentang teknik pedang dan ilmu pedang dengan Lu Jiajia. Lu Jiajia bertanya, sudahkah kau memutuskan pertunjukan mana yang akan kau ikuti? Ning Changjiu menjawab, sebenarnya, aku sudah memutuskan. Hah? Lu Jiajia melirik ke samping. Ning Changjiu tidak langsung menjawab. Ia mengenakan mantel putih salju, perlahan berdiri, dan berjalan santai di belakang Qiu Yue. Gadis kecil itu, seperti anak kecil yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia, berkonsentrasi pada bunga yang setengah mekar di tanaman pot, tanpa menyadari bahwa Ning Changjiu berdiri di belakangnya. Sinar matahari mengalir masuk, jatuh di pipi dan rambut Qiu Yue, dan juga di kerah baju Ning Changjiu. Pemandangan itu terasa lebih hangat. Ning Changjiu dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya dari jari-jarinya menyatu dengan sinar matahari yang mengalir masuk dari jendela. Alis Lu Jiajia berkerut, bibirnya sedikit terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ning Changjiu mengarahkan jarinya ke belakang leher Qiu Yue. Qiu Yue berkonsentrasi pada bunga-bunga di tanaman pot, sama sekali tidak menyadari jari itu mengetuk dari belakang. Jarinya hampir menyentuh rambut halus dan transparan di leher Qiu Yue. Mereka dipisahkan oleh tirai, menghasilkan bayangan. Di luar bayangan, seorang gadis sedang melihat bunga, sementara di dalam bayangan, ada niat membunuh. Alis Lu Jiajia berkerut lebih dalam dan lebih dalam. Ning Changjiu dengan tenang menarik jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum santai, tentu saja aku akan memilih Taoisme. Ekspresi Lu Jiajia juga menjadi rileks. Taoisme. Oh, kalau kau tidak memberitahuku, aku hampir lupa kalau kau adalah seorang pendeta Tao cilik. Ning Changjiu berkata, ya, kalau aku tidak bisa memenangkan hadiah pertama, aku akan sangat menyesalkan kultivasi guru. Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa guru yang dibicarakannya bukanlah dirinya. Qiu Yue, yang sedang mengagumi bunga-bunga itu, mendengar percakapan mereka dan bergumam pelan, Ia berkata, bukankah guru ayah adalah ibu? Ibu bukan seorang pendeta Tao. Krak, Ning Changjiu tidak ragu lagi, dan pisaunya jatuh, tepat mengenai tengkuknya. Namun, situasinya sekali lagi di luar dugaan. Qiu Yue tidak melawan seperti yang diduga. Ia merasa pusing, tubuhnya goyah, dan ia langsung jatuh ke meja, pingsan. Lu Jiajia menatapnya dan berkata, aku sudah memeriksanya berkali-kali. Ning Changjiu berkata, aku juga. Lu Jiajia bertanya, kau masih tidak percaya padanya? Aku tidak percaya kita akan bertemu orang normal. Ning Changjiu tertawa meremehkan dirinya sendiri, dan setelah sekian lama, aku masih tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Lu Jiajia mengerucutkan bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ning Changjiu berkata, gadis kecil ini memang pandai bicara, tapi jangan mudah tertipu olehnya. Lu Jiajia berkata, benar, kau berhasil menipuku. Ning Changjiu tersenyum. Lu Jiajia berdiri, mengikat-ikat pinggangnya dan mengenakan pakaian luarnya, perlahan berjalan ke sisi Qiu Yue, memandangi tubuh mungil gadis kecil itu, dan berkata, mata pedangku dan pupil matamu yang suci tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Jika dia benar-benar bukan gadis biasa, lalu siapa dia? Ning Changjiu menahan senyumnya dan berkata, itulah yang kukhawatirkan. Lu Jiajia bertanya, kalau begitu, apakah kita akan menempatkannya di sini nanti? Ya, Ning Changjiu mengangguk. Ia tak berani bicara terlalu banyak. Meskipun mereka kini berbicara dengan suara yang terkonsentrasi, ia masih ragu gadis kecil itu bisa mendengar. Sebelum kompetisi perjamuan Ibu Naga dimulai, ada pesta besar untuk menghormati para dewa langit dan bumi. Ning Changjiu dan Lu Jiajia duduk di istana perikaijuan, air zamrud di bawah kaki mereka, tirai kasa bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan mata mereka. Di tengahnya, manik-manik kaca warna-warni perlahan naik dari permukaan air, memantulkan cahaya pelangi. Manik-manik itu menopang platform awan yang perlahan naik ke udara hingga melayang di atas gedung-gedung tinggi. Di atas platform awan, terpampang fantasi mistis para dewa dan binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Itulah 6 dewa awal, Ning Changjiu menatap ke arah titik tertinggi. Di atas platform awan, 6 gambar dewa purba berdiri berdampingan. 6 dewa awal, Tianzang Zulong dan yang lainnya. Tanya Lu Jiajia. Lu Jiajia tidak familiar dengan mitos kuno itu, tetapi Ning Changjiu pernah membacanya di paviliun buku teratai, yang dikelola oleh kakak perempuannya.
Ning Changjiu berkata, itulah 6 dewa kuno yang mendominasi langit dan bumi pada awal dunia, saat muncul dari kekacauan dan kelahiran kembali. Mereka adalah Xuanze, Tianzang, Zulong, Sui Putih, Huang Helong, dan Mingjun. 5 dewa pertama masing-masing mewakili otoritas air, logam, api, kayu, dan tanah. Pada saat itu, hal-hal seperti waktu dan takdir belum ditemukan. Mereka adalah elemen paling mendasar dan kuat dalam penciptaan alam semesta. Mingjun, di sisi lain, menguasai dunia bawah dan kematian, tempat peristirahatan terakhir semua roh. Pada saat itu, alam semesta dikendalikan oleh keenam dewa ini. Konon Sui Putih adalah Yuanjun saat ini, dan Huang Helong adalah Suzaku, yang terlahir kembali dari bumi. Yang lainnya tidak lagi dapat dilacak, kata Ning Changjiu, lalu tiba-tiba tertawa. Tentu saja, ini adalah legenda yang sudah lama ada, dan keasliannya sulit dipastikan. Saat mereka berbicara, kisah-kisah para dewa kuno mulai jatuh dari platform awan di atas, berubah menjadi kata-kata. Yang pertama kali terjadi adalah perang dahsyat antara Tianzang dan Mingjun, perseteruan mereka yang kelam dan abadi. Legenda mengatakan bahwa Middle Earth dan Provinsi Selatan dulunya satu, tetapi perang merekalah yang memecah urat bumi dan memaksa terbentuknya laut tanpa keberuntungan yang luas dan tak terbatas. Bahkan sekarang, di peta Feng Shui negara laut, garis batas antara Middle Earth dan Provinsi Selatan dapat dihubungkan secara akurat. Saat Ning Changjiu berbicara, perjamuan kurban ramai dengan orang-orang, dan para pejabat dari semua lapisan masyarakat berdatangan satu demi satu. Dan di perairan yang mengelilingi istana perikai Juan, 6 bangunan berputar seperti kotak musik perlahan muncul dari air. Beberapa bernyanyi dengan suara sitar, beberapa dengan pedang, beberapa dengan teknik magis seperti bunga, dan beberapa dengan gerakan seperti hujan. Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertukar pandang, masing-masing menuju ke sebuah bangunan peri. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.